Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Toha Rasulil Yatim. Toha Rasulil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sayyidal barakah, ya imamal karamah, amma ba'du. Hadirul kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama dan masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus, mari kita awali mendoakan beliau, yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, dan juga beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta ibu. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dengan kebahagiaan yang hakiki, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, keluarga besar At-Tadhkir dimanapun berada, keluarga besar At-Tadhkir yang ada di Kaliaren, agar menyatu dalam iman, Islam dan ihsan, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau, sehingga langkah zahir batin perjuangan kita betul-betul sesuai dengan cita-cita perjuangan beliau, dengan harapan-harapan beliau atas diri kita sebagai murid dan jamaahnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang ada di Palembahan Purwodadi, beliau Akhirul Kiram Al-Ustaz Bapak Supriyanto beserta seluruh keluarganya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada beliau Sahibul Bait beliau Al-Mukarram Bapak Muhadis, keluarga yang dimuliakan Allah. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali
malam ini dari hati kita yang paling dalam, bersama-sama mari kita haturkan rasa syukur tasyakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan rahman dan rahimnya, setiap saat dan detik membimbing dan menjaga kita. Dan mari bersama-sama kita ikrarkan rasa syukur tasyakur kita keharibaan Allahu Rabbuna, Allahu Rabbul Izzah di kaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli dalam bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Hikmah, Rasulul Karamah. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita semua, agar kita manusia betul-betul mampu menjalani hidup dengan baik dan benar, agar kita aslinya dari Allah, asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggal beberapa langkah, beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun baru Hijriah, yaitu 1444 Hijriah di bulan Muharram, yang tinggal beberapa hari lagi. Maka malam ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap masuk bulan, masuk tahun baru, maka kita harus mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut tahun baru Hijriah? Yang pertama adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita minimal 1 tahun yang telah kita lalui, atau dosa kita dari lahir sampai detik dan saat ini, sampai masuk di tahun baru Hijriah. Tentunya tidak hanya formalitas permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul dari hati yang paling dalam kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ditunjukkan di mana saja letak kesalahan kita, letak kekurangan kita minimal 1 tahun yang telah kita lalui. Kita evaluasi, membaca di dalam hati kita, membaca dalam langkah perjalanan kita 1 tahun, di mana letak kesalahan kita. Begitu ketemu letak kekurangan dan kesalahan kita, langsung ikrar, memohon ampun kepada Allah, dan siap untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah, segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita yang bersumber dari dorongan nafsu yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuk di tahun baru yang pertama adalah koreksi, evaluasi dalam diri kita.
Kalau kita kesulitan menemukan di mana letak kekurangan dan kesalahan kita, maka harus berserah diri totalitas kepada Allah. Ya Allah, tolong bukakan hijab yang menutupi hatiku. Mohon Kau pancarkan cahaya-Mu ya Rabb, agar aku mampu menemukan di mana letak kekuranganku, di mana letak kesalahanku dalam hidup ini. Mana mungkin aku mampu ya Allah untuk berbenah dan membenahi kalau aku tidak tahu di mana letak kesalahanku, dan mohon kekuatan untuk membenahinya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini yang utama. Maka banyak manusia yang ingin meninggalkan segala kekurangannya, tetapi karena tidak menemukan di mana letak kekurangannya, merasa bahwa kita ini sempurna, merasa bahwa kita ini tidak punya dosa. Dan itulah sesungguhnya manusia yang tersesat di dalam dirinya sendiri dalam perjalanan hidupnya. Karena sesungguhnya sebelum manusia itu mendapatkan rahmat, yaitu takwa Allah, kembali patuh, kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali rahmat yang didapatkan oleh manusia itu, oleh hamba Allah yang akan takwa, adalah diberikan kemudahan untuk menemukan kesalahan demi kesalahannya sendiri, diberikan kemudahan untuk menemukan di mana letak kekurangannya, sehingga dia tidak pernah merasa hebat di hadapan manusia lain, tidak merasa sempurna. Setiap saat dan detik yang dirasakan adalah betapa banyaknya dosa-dosanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, masuk di tahun baru menghaturkan syukur tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghaturkan terima kasih yang mendalam atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 1 tahun yang telah dilaluinya, nikmat dari kita lahir sampai detik dan saat ini, kenikmatan demi kenikmatan yang banyak terlampaui tanpa kita mampu mengaturkan terima kasih. Maka betul-betul dari hati yang paling dalam mengaturkan terima kasih, dari rasa yang mengaturkan syukur tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujud daripada hamdalah, wujud daripada terima kasih adalah membenahi langkahnya untuk semakin takwa, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah meluruskan niat dan juga etika dalam kehidupannya. Sebagaimana tahun Hijriah diawali dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, maka tentunya setiap kita masuk di bulan Hijriah, di bulan Muharram, yaitu di tahun Hijriah, harus betul-betul mengambil hikmah dari hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Apa hijrah hikmah daripada hijrah dari Rasulullah? Maka setiap masuk di tahun baru, kita harus betul-betul memantapkan niat dan etikat untuk berhijrah minal dhulumati ilal nur, membenahi langkah perjuangan kita, langkah kehidupan kita agar semakin lurus, membenahi langkah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul harus betul-betul kita sadar
bahwa kita hadir di muka bumi adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momen di tahun baru Muharram, yaitu di tahun Hijriah, kita harus menyadari bahwa kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari selama ini kita masih terjebak di dalam hawa nafsu kita sendiri, terjebak di dalam ilusi nafsu kita sendiri, sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi, berhari-hari, berminggu, bulan, dan tahun, bahkan puluhan tahun, kita masih berjibaku di dalam urusan mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Setiap saat dan bentuk yang ada di dalam hati kita adalah pergantian yang tidak pernah putus antara rasa senang, rasa susah, rasa ketakutan, rasa kebencian, rasa gelisah, gundah dan gulana, berganti terus berputar, tidak pernah putus. 3 hari merasakan kesenangan karena keinginan nafsunya terpenuhi, tetapi itu tidak lama. Begitu nafsunya menginginkan sesuatu yang lain, maka dia menjadi sedih, gelisah, berduka kembali, berupaya mempertaruhkan tenaganya, pikirannya, waktunya, zahir dan batinnya untuk menggapai keinginannya, keinginan yang berikutnya. Setelah tergapai dia akan senang, tetapi itu tidak berlangsung lama, maka akan hadir kembali rasa sedih, rasa duka, sebab hadirnya keinginan yang lain, akan hadir kekecewaan, akan hadir kebencian dan lain sebagainya. Inilah sesungguhnya ilusi dari nafsu kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sesungguhnya alam amarah, alam sufiyah, dan juga alam lawamah. Maka tatkala kita kembali kepada tuntunan yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama dan yang paling utama adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap saat dan detik yang ada dalam angannya adalah mempersembahkan pengabdian, penghambaan yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli susah, tidak peduli halangan, rintangan, tantangan, tidak peduli hadirnya duri-duri tajam dalam perjalanan dan lain sebagainya. Yang ada di dalam rasanya adalah rasa penghambaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang hadir dalam kehidupan kita, apapun yang hadir dalam perjalanan ini, tatkala kita menyikapi dengan rasa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yang dicontohkan oleh yang guru kita dan juga guru kita, tentunya kita akan tetap di dalam lillahi ta'ala. Kita akan tetap di dalam serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang ada di dalam jiwa kita hanyalah bagaimana mampu menghambakan diri kepada Allah, bagaimana kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas, dan kita mampu menjauhi larangan-larangan Allah dengan ikhlas. Bagaimana kita mampu mewujudkan kehendak Allah di dalam diri kita dan mengalahkan kehendak nafsu kita pribadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah sesungguhnya kenikmatan hidup yang hakiki sebagai seorang hamba Allah yang setia. Kenikmatan tertinggi adalah ridho daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari sekali lagi tahun baru menjadikan momen bagi kita semua untuk meluruskan niat dan etika, momen bagi kita semua untuk meluruskan langkah perjuangan kita agar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya doa-doa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala agar ditutup segala pintu kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran dan kebatilan dari diri kita dan juga keluarga kita, agar kesalahan di tahun kemarin tidak terulang kembali di tahun ini, agar segala kezaliman dan kemaksiatan tidak hadir di tahun ini, dan juga harapan dibukakan pintu berkah, pintu rahmat sebagai bekal dan modal kita di dalam berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semua harus dilandai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dilandasi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan lahir batin, mampu masuk ke tahun baru dengan betul-betul lillahi ta'ala, meningkatkan iman dan takwa, meluruskan langkah perjuangan, langkah ketauhidan kita wa zahiran wa batinan, dan semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga disukseskan perjuangan kita di dalam membawa pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Allah ya Rahman, Allah Allah ya Rahim, 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 Allah Allah ya Rahman, Allah Allah ya Rahim. La quwwata illa billahil azim. Ya awwal ya akhir ya zahir ya batin, 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 ya awwal ya akhir
Mari kita lanjutkan dengan sholat taubat dan nasuha.